Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Di dalam materi hari ini ada 4 bagian yang akan kita pelajari, yaitu terkait dengan akuntansi pemerintahan, yang kedua peraturan yang digunakan, yang ketiga terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019, dan yang terakhir adalah terkait dengan APBD. Nah, di bagian pertama, teman-teman akan mengetahui apa saja sih yang terjadi di Indonesia ini khususnya untuk perkembangan akuntansi pemerintahannya selama ini seperti apa. Jadi, di sini ada beberapa periodisasi dari beberapa tahun yang dialami oleh Indonesia. Yang pertama, dimulai dari tahun 1864, Indonesia menggunakan aturan dari Belanda hingga sampai di tahun 2003. Nah, di tahun 2003 pun juga masih sama menggunakan aturan dari Belanda, yaitu dengan istilah yang namanya adalah Indonesia Compatibilities STBL. Nah, selanjutnya di tahun 1864 atau 1864 di sini untuk peraturan Belanda yang digunakan itu nomor 106 dan diubah menjadi nomor 448 di tahun 1925, hingga akhirnya Indonesia membuat lembaran negara atau peraturan lembaran negara di tahun 954 dengan nomornya adalah nomor 6 dan dilanjutkan di tahun 955 dengan nomor 49, hingga akhirnya Indonesia juga membuat peraturan yaitu di tahun 1968 untuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968. Nah, informasi ini itu merupakan acuan untuk pengelolaan keuangan daerah. Jadi, awalnya dengan adanya peraturan yang tadi, maka belum ada yang namanya standar akuntansi pemerintahan. Nah, jika teman-teman nanti ingin melihat lagi apa yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan, silahkan nanti saksikan video yang di atas ini. Dan di dalam informasi di sini, karena tidak adanya standar akuntansi pemerintahan, maka Indonesia menggunakan pencatatan tunggal dengan metode single entry. Yang dimaksud dengan single entry apa sih? Jadi hanya ada pencatatan pendapatan dan biaya, yang berarti Indonesia masih menggunakan akuntansi secara tradisional. Lalu, di tahun 1998, itu merupakan pergerakan reformasi yang mendukung adanya ke bagian pemerintahan. Jadi pemerintahan di sini terpengaruh juga adanya reformasi tersebut, sehingga ada tuntutan untuk membuat yang namanya akuntabilitas terhadap keuangan negara. Jadi, keuangan negara yang selama ini dikelola atau dilaksanakan, itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, muncul beberapa peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terkait dengan keuangan negara. Lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait dengan pembendaharaan negara. Lalu ada juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Nah, oleh karena itu, adanya perkembangan pemerintahan akuntansi di saat itu, maka muncul beberapa peraturan untuk pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Nah, di sini muncullah cikal bakal menggunakan namanya standar akuntansi pemerintahan, dimulai dengan adanya muncul peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Nah, mengapa sih kok standar akuntansi pemerintahan itu menjadi bentuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005? Nah, silahkan teman-teman nanti juga mengecek lagi materi yang sudah pernah saya sampaikan terkait dengan bagaimana proses dari penyiapan standar akuntansi pemerintahan. Jadi, di dalam standar akuntansi pemerintahan ini, maka dengan kata lain, keuangan negara pun menjadi dikelola dan lebih baik lagi, walaupun pas saat pelaksanaannya untuk di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 belum menggunakan basis akrual. Dalam hal ini
proses yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menerapkan kas menuju akrual. Lalu diubah menjadi peraturan nomor 71 tahun 2010. Nah, peraturan 24 tahun 2005 semula yang tidak menggunakan basis akrual diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang sudah mencoba untuk menerapkan basis akrual. Oleh karena itu, untuk menunjang peraturan pemerintah ini, maka muncul ada beberapa peraturan yang mengikutinya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 terkait dengan perbendaharaan negara, dan masa berlaku untuk basis akuntansi akrual itu sebenarnya dimulai saat diterbitkannya PP 71 tahun 2010, selama masa paling lama berlakunya adalah 3 tahun dari sejak diterbitkan. Jadi seharusnya di tahun 2013 atau 2014 sudah dibuat peraturan tersebut atau dilaksanakannya peraturan tersebut untuk basis akrual. Namun pada prakteknya tidak semudah itu. Oleh karena itu muncul beberapa peraturan lagi, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 270 nomor 5 tahun 2014. Nah, ini sebagai bantuan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah pusat. Lalu dari sini diubah menjadi peraturan nomor 225 PMK nomor 5 tahun 2016 terkait dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan pusat. Jadi Peraturan Menteri Keuangan pun di sini juga membantu untuk pengimplementasian dari basis akrual. Nah, ada 2 kali pergantian, yang pertama di tahun 2014 dan tahun 2016. Lalu bagaimana dengan yang ada di pemerintahan daerah? Nah, di pemerintahan daerah ini didukung oleh adanya Permendagri nomor 64 tahun 2013 mengenai penerapan basis akrual di pemerintahan daerah. Lalu di tahun 2015 peraturan kepala daerah ini yang digunakan juga untuk membantu penerapan Permendagri nomor 64 tahun 2013 mengenai sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kebijakan akuntansinya. Oleh karena itu, peraturan kepala daerah ini juga perlu dibantu dengan adanya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengenai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi ada beberapa bagian di dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu teman-teman ketahui, mulai dari sistem akuntansinya, kebijakan akuntansinya, hingga sampai dengan pedoman penyusunan laporan keuangannya. Lalu bagaimana dengan isi peraturan nomor 12 tahun 2019? Nah, pedoman ini atau peraturan pemerintah ini membantu untuk pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Ada 2 hal yang akan diatur. Yang pertama terkait dengan pelaporan keuangan, yang kedua terkait dengan kebijakan akuntansi akun. Untuk pelaporan keuangan, jelas nanti yang diinformasikan terkait dengan unsur-unsur laporan keuangan bersama dengan fungsi dan bagaimana cara penyajiannya. Sedangkan untuk kebijakan akuntansi akun, ini lebih membahas mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan transaksi ataupun peristiwa yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Jadi, di dalam Permendagri nomor 12 tahun 2009, maksud saya Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 ini akan mengatur 2 hal tersebut, sehingga nanti di tahun 2020 akan diubah menjadi Permendagri nomor 77 tahun 2020. Nah, dari Permendagri nomor 77 tahun 2020 ini sebenarnya berisi terkait dengan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Jadi, di dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tadi sudah disampaikan bahwa ada 2 kebijakan yang semula di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Nah, di dalam Permendagri ini juga diatur 2 kebijakan yang sama, yaitu terkait tadi pelaporan keuangan dan akuntansi akun. Kalau untuk
pelaporan keuangan digunakan berdasarkan dari acuannya adalah laporan keuangan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang berisi terkait dengan dari PSAP nomor 1, 2, 3, 4, 11, dan 12. Nah, tentunya informasi dalam PSAP ini berkaitan dengan laporan keuangan yang akan disajikan oleh pemerintah. Sedangkan untuk kebijakan akuntansi akun, ini dimulai dari PSAP nomor 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk peraturan pernyataan standar akuntansi pemerintahan, di sini PSAP mulai diatur dari akuntansi persediaan, investasi, aset tetap, lalu konstruksi dalam pengerjaan, kewajiban, koreksi kesalahan, sampai dengan buletin teknis terkait dengan penjelasan akun tersebut. Oleh karena itu, di dalam peraturan nomor 17 tahun 2019, teman-teman harus mengetahui dahulu mengapa sih kok dibahas mengenai keuangan daerah. Keuangan daerah ini sebenarnya adalah berkaitan dengan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Jadi, keuangan daerah ini berisi terkait hak dan kewajiban daerah tersebut, tentunya untuk membantu penyelenggaraan pemerintah daerah, atau dalam hal ini adalah biasanya digunakan terkait dengan otonomi daerah tersebut, itu kebijakannya mau dibuat seperti apa. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah? Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan di dalam keuangan daerah. Jadi, setiap hak dan kewajiban ini harus dianggarkan dahulu dalam bentuk perencanaan. Dalam hal ini, kalau untuk anggaran di dalam pemerintahan daerah berarti dituangkan di dalam APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Lalu dari anggaran tersebut akan digunakan untuk melaksanakan beberapa program untuk kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya untuk bantu sosial masyarakat di daerah tersebut, atau misalnya untuk pembangunan jalan atau pembangunan fasilitas dan sebagainya. Nanti setelah dalam pelaksanaan akan mulai masuk ke dalam ranahnya bendahara keuangan daerah untuk menata usaha atau mengarsipkan beberapa bukti terkait dengan pengeluaran keuangan daerah tersebut yang digunakan tadi untuk pembiayaan program atau pembiayaan fasilitas untuk kepentingan masyarakat. Lalu nantinya setelah diarsipkan dengan rapi, dengan baik, baru dilaporkan kepada masyarakat bagaimana sih selama ini dari pelaksanaan realisasi APBD-nya, sehingga nanti masyarakat ataupun badan pemeriksa keuangan daerah juga dapat melihat dari pelaksanaan yang terjadi di keuangan daerah tersebut. Oleh karena itu, keuangan daerah teman-teman bisa melihat di sini terdiri dari adanya hak daerah, kewajiban daerah, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, lalu kekayaan daerah dan kekayaan pihak lainnya. Nah, ini adalah komponen-komponen di dalam keuangan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tertib dan efisien ini sebenarnya adalah lebih kepada penjelasan di mana setiap keuangan daerah ini tentunya ketika mau direalisasikan harus melihat apakah sesuai dengan pos yang ada atau tidak. Nah, terkait dengan efisien tentunya dan ekonomis ini berkaitan apakah setiap komponen yang digunakan atau inputan rupiah yang digunakan untuk menjalankan program ini digunakan dengan baik atau tidak. Ketika digunakan dengan baik, maka akan menemui yang namanya istilah efektivitas, atau efektif dalam hal ini adalah sesuai dengan tujuan dari pengeluaran
biaya-biaya atau pengeluaran dana yang tadinya sudah dianggarkan di dalam APBD lalu dikeluarkan menjadi biaya atau belanja daerah, sehingga nantinya belanja daerah ini bisa digunakan untuk memenuhi kaitannya tuntutannya dari masyarakat ini sendiri. Oleh karena itu, masyarakat pun juga berhak meminta adanya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaannya seperti apa, maka timbullah yang namanya transparan. Lalu selanjutnya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah? Jelas di sini adalah kepala daerah. Oleh karena itu, teman-teman juga bisa mengetahui APBD ini isinya apa saja. Isi dari APBD ini adalah terdiri dari 3 komponen, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Nah, untuk masing-masing komponen akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi, pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Jadi, pendapatan daerah ini berkaitan dengan seluruh penerimaan daerah. Dalam hal ini nantinya akan diterima di dalam rekening kas umum daerah tersebut. Nah, apa saja sih jenis-jenis pendapatan daerah? Bisa pajak, bisa retribusi, terus kemudian pajak yang berlaku tentunya pajak daerah gitu ya, kayak pajak hotel, terus kemudian pajak penerangan, pajak yang berkaitan dengan parkir atau segala macam, itu lebih kepada retribusi daerahnya. Nah, lalu ada juga berkaitan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu ada juga pendapatan asli daerah yang sah. Nah, tentunya semua kaitannya dengan penerimaan daerah ini merupakan tanggung jawab dari SKPD yang terkait atau BLUD atau dalam hal ini bantuan layanan umum daerah tersebut. Nah, apa yang dimaksud dengan belanja daerah? Belanja daerah ini merupakan semua pengeluaran dari kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah selama 1 tahun. Nah, belanja daerah ini bisa terdiri dari belanja operasi, pegawai, barang jasa, belanja bunga, ada belanja hibah untuk bantuan sosial, sampai dengan misalnya terkait dengan belanja tidak terduga, misalnya kaitannya dengan bencana, dan ada juga terkait dengan belanja transfer. Nah, semua ini juga ada masing-masing kewenangan yang mengaturnya, mulai dari SKPD hingga BLUD-nya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pembiayaan daerah? Pembiayaan daerah ini merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali. Jadi kalau tadi bedanya pendapatan dengan belanja, mereka tidak perlu dibayar kembali, sedangkan pembiayaan ini perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Nah, contohnya apa? Untuk penerimaan pembiayaan daerah ini bisa bersumber dari silpa atau selisih lebih anggaran, lalu kemudian ada pencairan dana cadangan, ada hasil penjualan kekayaan daerah, penerimaan pinjaman daerah, lalu kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, hingga pembiayaan yang lainnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan itu bisa berupa pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, lalu ada modal daerah, lalu kemudian ada pembentukan dana cadangan, kemudian ada pemberian pinjaman daerah hingga pemberian pinjaman lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai pengelolaan keuangan daerah. Jadi teman-teman tadi sudah mempelajari ada beberapa bagian, mulai dari perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, lalu peraturan yang berlaku untuk pengelolaan keuangan daerah, termasuk dengan siapa sih pemegang kekuasaan tertinggi untuk pengelolaan keuangan daerah ini, dan tentunya
setiap dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah, ini semua harus diatur dalam APBD. Dan untuk video selanjutnya silahkan teman-teman tetap mengikuti channel YouTube ini. Dan apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komen bawah ini. Terima kasih.